Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun, NIM 09105809190002, Prodi Agribisnis semester 6. Baik, saya akan memaparkan materi dari Supporting Subsystem atau subsistem jasa pendukung. Baik, langsung saja. Supporting subsistem jasa pendukung. Subsistem jasa penunjang adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani dan serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem agroindustri, dan subsistem pemasaran. Untuk terlaksananya sistem agribisnis dibutuhkan pendukung-pendukung seperti finansial industri atau bank agribisnis dan koperasi agribisnis, infrastruktur atau prasarana dan sarana, human resources dan natural resources, research dan development, layanan informasi agribisnis, konsultan atau penyuluh, serta kebijakan pemerintah atau moneter dan fiskal. Yang pertama yaitu finansial industri. Bank agribisnis. Bank merupakan suatu badan yang bertujuan selain untuk sebagai tempat penyimpanan uang, juga memberikan kredit baik dengan mengedarkan alat-alat penukaran yang berupa uang kertas maupun uang giral. Adapun yang KB yaitu koperasi agribisnis. Peran koperasi agribisnis seperti halnya bank agribisnis sangat berperan dalam meningkatkan usaha agribisnis, khususnya yang ada di pedesaan seperti usaha tani, melaut, dan beternak. Ditinjau dari konsep pemikirannya, koperasi merupakan bentuk kerjasama yang bersifat sukarela, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ditanggung dan dibagi secara adil, dan tujuan utamanya bukan mengejar keuntungan. Dan yang kedua yaitu infrastruktur atau prasarana dan sarana. Untuk lebih berkembangnya dan efisiensinya kegiatan operasional dari sistem manajemen agribisnis, diperlukan infrastruktur berupa jalan, jembatan, kawasan agroindustri, irigasi dan penyediaan air, listrik, jaringan telepon, mesin pertanian, dan lain sebagainya. Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan usaha agribisnis yang dikelola. Dan yang ketiga yaitu human resource dan natural resources. Human resources atau sumber daya manusia. Keberhasilan sektor usaha agribisnis tidak lepas dari faktor sumber daya manusia atau SDM. Agribisnis sebagai pelaku pengembangannya, karena SDM agribisnis mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu SDM sebagai usaha kerja yang dapat memberikan dalam proses agribisnis atau proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam hal ini mencerminkan kualiti usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau barang dan jasa. Kedua yaitu SDM yang menyangkut mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk memberikan produk agribisnis yang mempunyai nilai ekonomis. SDM yang cocok dipakai dalam setiap usaha agribisnis haruslah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing, atau the right man on the right place and the right man behind the right gun. Penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat seperti bidang produksi, keuangan, pemasaran, bahkan SDM-nya sendiri untuk pengolahan pelaku-pelaku subsistem yang ada di agribisnis. Adapun yang keempat yaitu research and development. Riset dan pengembangan di bidang agribisnis sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas produk serta efektivitas dan efisiensi baik di subsisten offer atau usaha pertanian berupa usaha tani, melaut, dan beternak. Di sistem organ dapat berupa peningkatan produksi tanaman seperti hasil riset bioteknologi atau kultur jaringan, teknologi pangan, pengendalian hama dan penyakit. Kemudian di subsist upper atau downstream seperti rekayasa bioproses atau peningkatan nilai tambah dari pengolahan hasil-hasil pertanian yang dikenal sebagai agroindustri, baik di industri kecil, menengah maupun besar.
Selanjutnya, pemasaran dapat dikaji dengan peneliti pasar atau price, demand, supply, dan equilibrium. Adapun yang kelima yaitu layanan informasi. Agribisnis ledakan informasi. Agribisnis telah banyak menimbulkan dampak yang dalam terhadap kerumitan manajemen dan organisasi. Manajemen sebagai pengambil keputusan pada dasarnya adalah pengolah informasi. Manajemen agribisnis modern harus mengetahui bahwa kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, dan menyajikan informasi untuk suatu keputusan yang tepat adalah vital. Hal ini betapapun merupakan alasan informasi agribisnis adalah keputusan yang lebih baik. Adapun yang keenam yaitu konsultan dan penyuluh pertanian. Konsultan dan penyuluh pertanian harus diberdayakan dan diperkembangkan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang mempunyai dampak luas terhadap produktivitas, efektivitas, dan efisiensi agribisnis. Adapun yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah atau policy government memegang peran yang sangat penting dalam mengatur dan menciptakan kondisi lingkungan sistem usaha agribisnis yang kondusif dengan menetapkan kebijakan mulai dari lingkungan sentralisasi sampai lingkungan desentralisasi. Misalnya harga komoditas agribisnis, penyediaan fasilitas pelayanan, perbankan, ekspor dan impor, dan sebagainya. Adapun bagian A yaitu kebijakan moneter. Dalam mengembangkan usaha agribisnis diperlukannya kegiatan investasi pada sektor tersebut dari hasil tabungan masyarakat dan investor dari swasta dan luar negeri. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara merupakan hasil dari pungutan pajak. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.